Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah perjalanan yang tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah perjalanan yang hanya dapat dirasakan ketika hati mulai diam dan jiwa mulai mendengar apa yang tidak pernah diucapkan dunia. Di balik setiap luka yang pernah menyentuh hidupmu, ada cahaya yang diam, menunggu untuk ditemukan. Dan ketika cahaya itu mulai bergerak, ia tidak datang dengan kilatan besar, tetapi dengan bisikan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sedang mencari. Malam-malam gelisahmu, air mata yang jatuh diam-diam, doa yang terasa seperti tidak didengar, semuanya adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar hidup. Hari ini, perjalanan itu akan terbuka, dan mungkin inilah pertama kalinya jiwamu benar-benar siap untuk melihat. Bab 1. Ketika hati mulai bergetar oleh cahaya yang tak terlihat. Ada saat ketika manusia tiba-tiba merasakan sesuatu yang halus menyentuh wilayah batinnya. Bukan suara, bukan gambaran, tetapi getaran lembut yang membuat hati terdiam seketika. Getaran itu kadang muncul saat seseorang tengah kelelahan atau justru hadir ketika ia berada dalam keadaan yang paling biasa. Namun rasa itu begitu berbeda, seolah ada pintu yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka perlahan dari dalam diri. Dalam keheningan kecil itu, hati seperti mengetahui sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Sebuah panggilan halus dari cahaya yang tak terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata bagi jiwa yang mulai sadar. Getaran itu merayap tanpa tergesa-gesa, memasuki ruang batin yang mungkin belum pernah disentuh oleh perenungan mendalam. Ia membawa semacam kedamaian yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat seseorang berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diriku? Namun pertanyaan itu tidak menjadikan hati gelisah. Justru ia menumbuhkan kesadaran baru bahwa kehidupan ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada rutinitas yang selama ini membelenggu. Ada yang memanggil, ada yang mengetuk, ada sesuatu yang mengundang jiwa untuk bangkit dari tidur panjangnya. Dalam momen seperti ini, seseorang mulai merasakan bahwa segala hal yang ia kejar dunia tidak sanggup memberikan ketenangan yang sedang menyentuh dirinya kini. Ia merasakan keluasan yang tidak berasal dari luar, tetapi memancar dari dalam. Seakan-akan hati baru saja dicelupkan ke dalam cahaya lembut yang menenangkan, membuatnya sadar bahwa selama ini ia berjalan terlalu keras mengejar hal-hal yang fana. Rasa itu tidak menghakimi, tetapi mengundang. Ia tidak menyuruh untuk berhenti, tetapi mengajarkan cara memandang semuanya dengan lebih jernih dan lebih dalam. Dan perlahan, seseorang mulai menyadari bahwa apa yang hadir ini bukan sekadar suasana hati, bukan pula emosi sesaat. Ini adalah pembuka jalan. Jalan menuju ilmu yang tidak bisa dibaca dengan mata, tetapi hanya terasa oleh rasa. Para arif menyebutnya sebagai tanda awal terbukanya hijab batin. Saat manusia tidak lagi sibuk melihat dunia, tetapi mulai melihat dirinya sendiri. Dari sinilah seseorang mulai memahami bahwa dalam dirinya ada kedalaman yang selama ini tidak ia sentuh. Kedalaman yang mengarah pada Allah. Pada akhirnya, ketika hati mulai bergetar oleh cahaya yang tak terlihat, seseorang tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa dipandu, diarahkan dan diperhatikan oleh zat yang lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Rasa itu membuatnya menunduk, bersyukur tanpa kata-kata, dan merasakan bahwa hidupnya baru saja memasuki babak baru. Babak yang lebih halus, lebih jernih, lebih bermakna. Dan dari sinilah perjalanan menuju ilmu rasa sejati dimulai, ketika hati belajar mengenali sentuhan cahaya Allah untuk pertama kalinya. Bab 2. Rahasia keheningan yang menyingkap ilmu rasa. Ada satu wilayah dalam diri manusia yang hanya dapat dibuka melalui keheningan. Bukan keheningan yang tercipta karena tidak ada suara, tetapi keheningan yang muncul ketika batin berhenti berlari dan mulai kembali kepada dirinya sendiri. Dalam keheningan ini, seseorang mulai mendengar sesuatu yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Bisikan lembut dari kesadaran yang lebih tinggi. Keheningan semacam ini bukanlah kekosongan, melainkan ruang luas yang penuh dengan makna. Tempat jiwa akhirnya mampu menyaksikan dirinya tanpa topeng dan tanpa gangguan.
Ketika seseorang masuk ke dalam keheningan yang benar, ia merasakan bahwa segala kegelisahan yang dulu terasa begitu besar, kini mulai mengecil dengan sendirinya. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya memperoleh kejernihan untuk melihat segala hal dengan sudut pandang yang lebih matang dan lebih dalam. Keheningan ibarat cermin jernih yang memantulkan keadaan batin apa adanya, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Di titik inilah seseorang mulai memahami bahwa rasa yang paling jernih hanya muncul ketika ego mereda dan jiwa mengambil alih kendali. Keheningan mengajarkan manusia untuk mendengar dengan cara yang berbeda. Mendengar bukan hanya apa yang diucapkan orang lain, tetapi mendengar gerak hati, mendengar arah takdir, mendengar isyarat halus yang Allah selipkan di antara detik-detik kehidupan. Ketika pikiran berhenti berebut, rasa mulai berbicara. Dan apa yang rasa sampaikan bukan sekadar informasi, tetapi hikmah. Hikmah yang menenangkan, memperhalus, dan membimbing tanpa memaksa. Dalam keadaan ini, seseorang merasa seolah-olah Allah sedang mengajarinya sesuatu secara langsung. Semakin dalam seseorang menyelam ke dalam keheningan, semakin ia merasakan bahwa kehidupan bukan sekadar deretan kejadian, tetapi rangkaian pesan. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, bahkan angin yang lewat, tatapan seseorang, atau peristiwa kecil dalam keseharian, semuanya seperti membawa tanda yang hanya bisa dibaca oleh hati yang sudah disucikan oleh diam. Dari sinilah ilmu rasa lahir, bukan dari banyaknya kata, tetapi dari kedalaman mendengar. Pada akhirnya, keheningan menjadi tempat seseorang mengenal kembali Tuhannya. Di balik diam, ada getaran lembut yang menyentuh jiwa lalu berkata, "Aku selalu dekat bersamamu." Dan kalimat tanpa suara ini cukup untuk membuat hati luluh, pikiran tunduk, dan jiwa kembali pada pusat ketenangannya. Keheningan bukan lagi kondisi, ia menjadi guru. Guru yang menuntun manusia menuju cahaya ilahi tanpa suara, namun dengan kekuatan yang lebih halus dari apapun di dunia. Bab 3. Ketika jiwa belajar memandang tanpa mata. Ada satu tahap dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa penglihatannya tidak hanya bergantung pada mata yang melekat di wajahnya. Ada mata lain, lebih halus, lebih jernih, dan lebih luas, yang berada di dalam dada. Mata inilah yang disebut para arif sebagai basirah, mata hati. Melalui mata ini manusia mampu melihat apa yang tidak dapat ditangkap oleh penglihatan fisik, tanda-tanda Allah yang tersebar di seluruh penjuru kehidupan. Pada tahap ini, seseorang merasakan bahwa apa yang tampak tidak selalu mencerminkan apa yang sejatinya terjadi, dan ia mulai belajar memandang dengan cara yang baru. Saat mata hati mulai terbuka, seseorang melihat bahwa segala peristiwa di dunia membawa pesan yang memiliki tujuan tersendiri. Tidak ada kejadian yang hadir tanpa izin atau kehendak Allah. Bahkan hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti, sapaan seseorang, perubahan suasana, atau kehadiran tiba-tiba dalam hidup, semua memiliki hikmah yang hanya dapat dibaca oleh jiwa yang telah dibersihkan dari kabut ego. Ketika ini terjadi, dunia tidak lagi tampak sebagai panggung yang kacau, melainkan sebagai rangkaian isyarat yang tersusun rapi oleh kebijaksanaan ilahi. Memandang tanpa mata bukanlah kemampuan supranatural, tetapi kemampuan untuk menyingkirkan tabir-tabir batin yang selama ini menutupi kebenaran. Tabir itu bisa berupa prasangka, ketergantungan, ambisi, atau ketakutan yang tumbuh dari dunia. Ketika tabir-tabir ini perlahan terangkat, hati mulai memandang sesuatu dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa dalam menilai, dan tidak mudah terpancing oleh emosi. Pandangan hati selalu lebih dalam daripada pandangan pikiran, karena ia melihat lewat cahaya, bukan sekadar lewat logika. Pada tahap ini seseorang mulai memahami bahwa melihat dengan mata hanya membuatnya mengenali bentuk, sementara melihat dengan rasa membuatnya mengenali makna. Dan makna itulah yang menjadi inti dari hidup. Melalui penglihatan batin, seseorang menyadari bahwa setiap kejadian membawa peluang untuk mengenal Allah. Melalui kesedihan ia belajar sabar, melalui kebahagiaan ia belajar syukur, melalui kehilangan ia belajar tawakal, dan melalui ujian ia belajar mempercayai takdir. Akhirnya jiwa yang telah belajar memandang tanpa mata akan merasakan kehidupan dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dunia dari permukaan,
tetapi dari kedalaman. Ia tidak lagi terhanyut oleh bentuk, tetapi oleh cahaya yang tersembunyi di balik bentuk itu. Penglihatan batin membuat seseorang mengerti bahwa Allah selalu hadir di balik segala sesuatu, mengatur, menuntun, dan menyingkapkan. Mereka yang telah mencapai tahap ini tidak hanya melihat kehidupan, mereka memahaminya, merasakannya, dan menemukan Allah di dalamnya. Bab 4. Saat rasa mulai menggenggam hakikat diri. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan hanya tubuh yang bergerak dan pikiran yang berlari, tetapi makhluk yang memiliki kedalaman yang jauh lebih luas daripada apa yang ia sadari selama ini. Pada fase ini, seseorang mulai bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan ini tidak muncul dari rasa bingung, tetapi dari rasa sadar bahwa hidup tidak hanya tentang apa yang tampak di permukaan. Ketika hati mulai membuka ruang bagi pertanyaan besar itu, cahaya halus pun mulai turun, menyinari lorong-lorong kesadaran yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan. Perjalanan mengenal diri bukanlah perjalanan yang mudah, karena seseorang harus berani menyingkap lapisan-lapisan batin yang selama ini ia biarkan tertutup. Di balik lapisan ambisi ada ketakutan, di balik ketakutan ada keinginan untuk merasa aman, dan di balik semuanya ada jiwa yang merindukan kedekatan dengan penciptanya. Ketika seseorang mulai berani menghadapi apa yang tersembunyi itu, ia menemukan bahwa banyak kegelisahan yang selama ini terasa berat, sebenarnya hanya bayangan yang membesar karena tidak pernah disinari oleh cahaya kesadaran. Dan ketika cahaya itu hadir, bayangan pun mulai menghilang. Pada saat seseorang mengenal dirinya dengan jujur, ia mulai menyadari bahwa dirinya selalu berada di bawah pandangan Allah, bahkan ketika ia sendiri tidak menyadarinya. Kesadaran ini menumbuhkan rasa tunduk yang lembut, bukan tunduk karena dipaksa, tetapi tunduk karena merasa dipeluk oleh kasih sayang yang begitu luas. Dari sinilah seseorang memahami bahwa hakikat diri manusia adalah hamba, dan menjadi hamba bukanlah kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kebebasan. Sebab ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, ia terbebas dari belenggu dunia, dari kuk keinginan yang tak pernah selesai, dan dari beban yang ia ciptakan sendiri. Ketika rasa mulai mengenali hakikat diri, seseorang juga mulai memahami bahwa hidup tidak pernah berdiri sendiri. Setiap langkah, setiap takdir, setiap pertemuan dan perpisahan, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang telah dituliskan dengan penuh cinta oleh Allah. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut. Ia tidak lagi memprotes takdir, tetapi memeluknya. Ia tidak lagi mempertanyakan kenapa sesuatu terjadi, tetapi bertanya apa hikmah di baliknya. Dan perlahan-lahan, jiwa merasakan ketenangan yang selama ini ia cari di tempat yang salah. Akhirnya, ketika seseorang benar-benar mengenal dirinya, ia menemukan bahwa hakikat dirinya adalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhannya. Ia lebih jernih, lebih lembut, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi merasa kosong, karena ia telah menemukan pusat dirinya, Allah. Dari sinilah babak baru perjalanan dimulai, perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Sang Pencipta melalui pengenalan yang jujur terhadap diri sendiri. Dan ketika rasa telah menggenggam hakikat diri, ia siap untuk melangkah menuju tingkat ilmu yang lebih tinggi. Bab 5. Panggilan sunyi menuju kedekatan hakiki. Dalam keheningan terdalam, manusia sering merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah suara lembut yang tidak terdengar oleh telinga, namun terasa jelas oleh jiwa. Itulah panggilan ilahi, yang dari dulu tak pernah henti mengetuk relung batin kita. Saat seseorang berhenti sejenak dari riuhnya dunia, ia akan merasakan betapa dekatnya Allah, lebih dekat dari denyut nadi yang tak pernah ia sadari keberadaannya. Pada titik inilah manusia mulai memahami bahwa perjalanan spiritual bukan sesuatu yang dibangun melalui teori, melainkan melalui keberanian untuk kembali ke dalam diri, menyapa Sang Pencipta yang selama ini menunggu tanpa pernah menjauh. Namun tidak semua orang mampu menangkap panggilan halus itu. Sebab hati yang penuh beban, penuh keluhan, penuh keinginan duniawi akan menjadi seperti cermin yang berdebu, tidak bisa memantulkan cahaya yang sebenarnya sudah menyinarinya.
Karena itu seorang hamba harus terlebih dahulu membersihkan batinnya. Membersihkan hati bukan berarti menghapus semua keinginan, tetapi menyelaraskan setiap keinginan agar berorientasi kepada Allah. Ketika hati menjadi jernih, maka apapun yang Allah titipkan, rasa, ilham, ketenangan, atau bahkan ujian, akan diterima dengan penuh kesadaran, bukan lagi dengan penolakan. Ada saat di mana jalan kehidupan terasa gelap, seolah tidak ada jawaban yang jelas dan tidak ada arah yang pasti. Namun justru pada titik inilah seorang hamba diuji. Apakah ia mengandalkan pikirannya sendiri atau ia berserah tanpa kehilangan usaha? Dalam kegelapan itu, Allah seringkali menanamkan hikmah yang tidak bisa dipahami saat itu juga. Seperti benih yang tertimbun tanah gelap, ia perlu waktu dan kesabaran agar akhirnya tumbuh menjadi kekuatan yang menegakkan batin. Ketika seorang hamba menerima gelapnya hidup sebagai bagian dari kasih sayang Allah, maka seluruh perjalanan berubah menjadi ibadah yang memurnikan. Di balik setiap kesulitan, selalu ada rahasia kedekatan. Banyak orang hanya mencari Allah ketika merasa lemah, tetapi sesungguhnya dalam kelemahan itulah Allah sedang mendekat. Ketika seorang hamba merasakan dirinya tidak sanggup lagi, justru disitulah pintu pertolongan paling besar dibukakan. Hanya saja, tidak semua orang mampu melihatnya karena mata batinnya tertutup oleh kegelisahan. Jika ia mampu hening sejenak, bernapas dalam-dalam, dan berkata dalam hatinya, "Aku milik-Mu, ya Allah," maka seluruh kegundahan akan mulai luruh, dan hatinya akan dipenuhi cahaya keyakinan yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Dan akhirnya, perjalanan spiritual yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak ilmu yang dipelajari, bukan pula tentang seberapa sering seseorang memberi nasihat kepada orang lain. Perjalanan itu adalah tentang bagaimana seseorang kembali kepada Allah dengan hati yang lebih lembut, pikiran yang lebih bening, dan jiwa yang lebih patuh. Ketika seorang hamba mampu berjalan dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah pertemuan dengannya, setiap napas adalah nikmat darinya, dan setiap bisikan hati adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya, maka ia telah memasuki derajat kedekatan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh ruh yang telah tercerahkan. Dengan itu, bab kelima menuntun kita pada pemahaman bahwa panggilan sunyi Allah selalu ada. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang siap untuk menjawabnya. Bab 6. Ketika cahaya menembus relung hati. Ada momen dalam hidup ketika cahaya ilahi seakan turun begitu lembut, menyentuh hati tanpa suara, tanpa isyarat, namun meninggalkan bekas yang tak mungkin pudar. Cahaya ini tidak selalu hadir saat kita merasa kuat, justru ia sering datang ketika kita paling rapuh. Saat air mata jatuh tanpa mampu dijelaskan, saat dada terasa sempit oleh beban yang tidak terlihat, disitulah Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling halus, melalui ketenangan yang seketika muncul, meski keadaan belum berubah. Cahaya itu datang bukan untuk menyelesaikan masalah kita, tetapi untuk mengubah cara kita memandangnya, agar hati kita lebih bijak, lebih lembut, dan lebih siap menerima takdir dengan ketenangan. Namun tidak semua cahaya itu langsung terasa indah. Ada kalanya cahaya hadir dalam bentuk kejutan, kehilangan, atau perubahan besar yang mengusik kenyamanan batin. Pada mulanya, manusia mungkin merasa gelisah dan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi setelah ia merenung, ia mulai menyadari bahwa setiap ketentuan Allah membawa rahasia besar. Cahaya yang masuk melalui celah-celah luka akan memperluas ruang di dalam hati. Semakin dalam luka itu, semakin luas ruang yang bisa diisi oleh cahayanya. Begitulah cara Allah menyiapkan hamba yang ingin ditinggikan, melalui kejernihan yang lahir dari proses melembutkan hati. Ketika seorang hamba mulai merasakan cahayanya, ia perlahan memahami bahwa hidup ini bukan tentang memaksakan kehendak, melainkan tentang mengikuti alur yang Allah takdirkan dengan penuh keikhlasan. Cahaya itu mengajarkan bahwa setiap langkah, baik yang terasa manis maupun pahit, adalah bagian dari skenario ilahi yang mustahil salah. Seorang hamba yang diterangi cahaya akan berhenti memandang dunia dengan kecemasan dan mulai memandangnya sebagai ladang latihan batin. Ia tidak lagi tergesa dalam bertindak, karena ia tahu bahwa apapun yang dipercepat tidak akan mendahului waktunya.
dan apapun yang ditunda tidak akan terlewat dari genggamannya. Cahaya ilahi juga membuat seorang hamba lebih jujur kepada dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidupnya bukanlah dunia luar, tetapi hatinya sendiri ketika jauh dari Allah. Dengan kesadaran itu, ia pun berjuang untuk merawat batinnya, menjaga ucapan agar tidak menyakiti, menjaga pikiran agar tidak menghakimi, menjaga hati agar tidak iri, dan menjaga niat agar tetap lurus. Setiap kali ia tergelincir, ia segera kembali, karena cahaya itu membuatnya peka terhadap setiap getaran salah yang muncul dari dalam dirinya. Inilah tanda bahwa hatinya sedang dilatih menjadi bening oleh Allah. Dan akhirnya, ketika cahaya itu benar-benar menembus dan menetap di relung hati, seorang hamba akan merasakan hal yang langka. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia bisa gaduh, tetapi batinnya tetap tenang. Ujian bisa datang, tetapi ia tidak lagi goyah. Keinginan bisa berganti-ganti, tetapi hatinya tetap mantap pada satu tujuan, ridha Allah. Inilah kedewasaan spiritual yang sejati, bukan tampilan luar yang mempesona, melainkan kedalaman batin yang tak tergoncang. Dengan cahaya yang demikian, seorang hamba tidak hanya hidup lebih damai, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi orang lain. Dan pada titik itulah perjalanan menuju Allah benar-benar dimulai, dengan hati yang sudah diterangi dan siap menempuh jalan yang lebih tinggi. Bab 7. Suara halus yang membimbing jiwa. Ada satu fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan adanya suara yang begitu halus, seakan bukan berasal dari pikirannya sendiri, namun juga tidak terdengar oleh telinga. Suara itu tidak memerintah, tidak mendesak, dan tidak menakut-nakuti. Ia hadir seperti bisikan lembut yang hanya muncul ketika hati sedang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk dunia. Pada awalnya, seseorang mungkin mengira itu hanyalah intuisi biasa. Namun semakin ia mendengarnya, semakin ia tahu bahwa bisikan itu membawa kebijaksanaan yang tidak mungkin datang dari dirinya sendiri. Inilah momen ketika hati mulai selaras dengan petunjuk ilahi, sebuah fase ketika rasa menjadi alat penerima cahayanya. Namun, untuk sampai pada tahap itu, seseorang harus melewati proses pemurnian yang panjang. Hati yang masih dipenuhi kebisingan dunia tidak akan mampu menangkap bisikan tersebut. Hati ibarat cermin, ketika ia kotor, pantulan menjadi kabur. Tetapi ketika ia dibersihkan melalui zikir, kesabaran, muhasabah, dan rasa syukur, perlahan-lahan cermin itu menjadi bening kembali. Dan saat beningnya cukup, nur ilahi pun dapat memantul masuk, membawa kepekaan yang sebelumnya tidak dimiliki. Dari sinilah seseorang mulai mampu membedakan mana suara egonya dan mana suara yang membimbingnya menuju kebaikan sejati. Pembedaannya begitu halus, namun hati yang jernih dapat merasakannya tanpa ragu. Saat suara halus itu semakin sering muncul, seseorang mulai menyadari bahwa Allah tidak hanya menuntun melalui kitab atau guru lahiriah, tetapi juga melalui jalan batin. Ada saat ketika seseorang hendak melangkah ke arah yang salah, dan suara itu berbisik lembut, "Jangan." Ada saat ketika seseorang ingin menyerah, dan ia mendengar sapaan lembut, "Aku bersamamu." Dan ada waktu ketika ia merasa sendirian, lalu suara itu menguatkan, "Tidak ada momen pun aku jauh." Ini bukan suara yang terdengar dengan telinga, tetapi getaran rasa yang begitu kuat, hingga seseorang tidak bisa mengabaikannya. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai ilham, cahaya penuntun yang Allah tanamkan di dalam hati hambanya. Tetapi seseorang tidak boleh merasa tinggi ketika ia mulai merasakan petunjuk semacam ini. Justru saat itulah ia harus lebih rendah hati, lebih waspada, dan lebih banyak memohon penjagaan agar tidak tertipu oleh bisikan nafsu yang menyamar sebagai petunjuk. Arif sejati tahu bahwa semakin seseorang diberi rasa, semakin besar kemungkinan ia terjatuh jika ia sombong. Karena itu, para pencari hakikat selalu menyandarkan setiap langkah pada Allah dan tidak pernah percaya sepenuhnya pada dirinya sendiri. Mereka menangis bukan karena lemah, tetapi karena takut jauh dari bimbingannya. Inilah ciri khas para hamba yang hatinya hidup. Mereka selalu merasa bahwa mereka bisa tersesat kapan saja tanpa pertolongan Allah. Dan pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar menjaga hatinya, suara halus itu menjadi cahaya yang memandu setiap langkah.
Ia tidak lagi berjalan dengan mata yang hanya memandang dunia, tetapi dengan hati yang melihat makna. Keputusan-keputusan besarnya tidak lagi didasarkan pada ambisi, tetapi pada ketenangan yang Allah tanamkan. Ia menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih sabar, lebih memahami, dan lebih peka terhadap tanda-tanda Allah di sekitarnya. Ini adalah tahap ketika jiwa mulai dewasa dalam ketundukan, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia telah merasakan sendiri betapa halusnya Allah membimbing setiap langkahnya. Pada titik ini, perjalanan spiritual tidak lagi menjadi pencarian, melainkan sebuah dialog batin yang terus berlangsung antara hamba dan Tuhannya. Bab 8. Ketika tabir mulai terbuka satu persatu. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa dunia yang ia lihat dengan mata lahir bukanlah keseluruhan kenyataan. Ada tabir tipis yang perlahan terangkat, bukan karena seseorang memaksa untuk membukanya, tetapi karena Allah mengizinkan hati itu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata yang lelah mengejar dunia. Tabir ini tidak terbuka sekaligus, ia tersingkap setahap demi setahap, seiring kesiapannya. Ketika tabir pertama terbuka, seseorang mulai menyadari bahwa segala yang terjadi memiliki makna, bahkan kejadian-kejadian kecil yang dulu tampak acak. Dunia tidak lagi terlihat sebagai tumpukan peristiwa acuh, melainkan rangkaian tanda yang saling terhubung. Semuanya mengarah pada satu titik, Allah sedang mengajarimu sesuatu. Saat tabir berikutnya tersingkap, seseorang mulai melihat dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Ia melihat betapa banyak perasaan yang ia abaikan, betapa banyak luka yang ia biarkan mengendap, dan betapa banyak kesombongan halus yang ia sangka sebagai kebaikan. Ini adalah tahap yang berat, karena tabir yang terbuka tidak hanya memperlihatkan keindahan, tetapi juga kegelapan yang tersimpan lama di dalam diri. Namun justru disinilah letak rahmatnya. Ketika Allah membuka tabir kekuranganmu, itu berarti Ia ingin kamu memperbaikinya. Hamba yang dicintai bukanlah hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau diperbaiki oleh Tuhannya. Dan kesediaan untuk melihat kekurangan diri adalah tanda bahwa hati mulai kembali kepada sumbernya. Ketika tabir ketiga terbuka, seseorang mulai melihat bahwa segala rasa sakit memiliki tujuan. Ia mengingat masa-masa berat yang pernah ia lalui, pengkhianatan yang melukai, kehilangan yang membekas, doa yang tidak langsung dikabulkan. Tetapi kini ia memahami semua itu bukan sebagai hukuman, melainkan cara Allah melembutkan jiwa agar lebih siap menerima cahayanya. Kesadaran ini membuat seseorang berhenti menyalahkan takdir. Ia mulai melihat setiap luka sebagai wasilah, setiap kesulitan sebagai jembatan menuju kedewasaan, dan setiap air mata sebagai pembersih batin. Tabir yang terbuka ini membuat seseorang tidak lagi menyesal terhadap masa lalu, melainkan bersyukur karena semuanya telah membentuknya menjadi lebih dekat kepada Allah. Pada tahap berikutnya, tabir keempat membawa seseorang kepada pemahaman bahwa Allah selalu lebih dekat daripada segala hal yang ia rasa dekat. Seseorang mulai melihat pertolongannya pada tempat-tempat yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Pada orang asing yang tiba-tiba membantu, pada doa yang terlintas tepat ketika ia membutuhkan petunjuk, pada ketenangan yang datang di tengah keraguan, pada jalan keluar yang muncul tanpa ia duga. Ia mulai melihat bahwa tidak ada satupun momen dalam hidupnya yang kosong dari penyertaan Allah. Setiap napas, setiap langkah, setiap pertemuan, semua berada dalam rencananya yang sempurna. Dan pemahaman ini membuat seseorang menjadi lebih pasrah. Bukan pasrah yang menyerah, tetapi pasrah yang percaya sepenuhnya kepada Yang Maha Mengatur. Dan ketika tabir kelima terbuka, seseorang menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan tentang menjadi istimewa atau mencapai kedudukan spiritual yang tinggi, tetapi tentang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Pada titik ini, seseorang tidak lagi mengejar pengalaman-pengalaman batin yang memukau, karena ia tahu bahwa tujuan sejati adalah keridhaannya. Ia menjadi lebih tenang, lebih rendah hati, lebih damai. Hati yang telah melalui proses panjang penyucian akan memancarkan ketenteraman yang tidak bisa dipalsukan, sebuah ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa apapun yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami,
Semuanya adalah bagian dari perjalanan pulang. Dan pada momen itu, seseorang memahami bahwa tabir bukanlah penghalang, melainkan cara Allah mendidik hati agar mampu menerima cahayanya tanpa terbakar. Bab 9. Saat jiwa belajar mendengar keheningan Allah. Ada satu tahap dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai menyadari bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci tempat Allah berbicara dengan caranya yang paling lembut. Pada awalnya, keheningan terasa asing, seperti jeda panjang di antara hiruk-pikuk pikiran yang tak mau berhenti. Namun seiring waktu, saat hati mulai jinak dan napas menjadi teratur, seseorang mulai merasakan bahwa di dalam keheningan itu ada sesuatu yang hidup. Tidak berupa suara, tidak berupa kata, tetapi berupa rasa. Rasa diperhatikan, rasa dipandu, rasa tidak sendirian. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa Allah sering berbicara bukan melalui bunyi, tetapi melalui ketenangan yang tiba-tiba memenuhi dada tanpa alasan. Dalam keheningan itulah seseorang mulai mendengar dirinya sendiri dengan cara baru. Ia menyadari betapa sering ia tergesa merespons dunia, betapa mudah ia tersinggung oleh hal-hal kecil, dan betapa banyak pikirannya bergerak tanpa menemukan arah. Jiwa yang tenang melihat jelas apa yang jiwa yang gelisah tidak mampu lihat. Ia mulai memahami motif-motif tersembunyi di balik setiap tindakannya. Mana yang benar-benar karena Allah, dan mana yang sebenarnya hanya keinginan ego untuk dihargai. Keheningan menjadi sebuah cermin besar yang jujur, dan meski cermin itu kadang memperlihatkan sisi yang ia tak ingin lihat, justru dari situlah proses penyembuhan dimulai. Ketika seseorang mulai nyaman dalam keheningan, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam lagi, bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika ia tidak mampu merasakannya. Kesadaran ini membawa rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia mulai memahami bahwa Allah tidak pernah bergantung pada kualitas ibadah hambanya untuk tetap dekat. Dialah yang maha dekat, sementara manusialah yang sering menjauh. Namun setiap kali seseorang berhenti diam dan kembali merasakan kehadirannya, walau hanya sekejap, Allah menyambutnya tanpa syarat. Inilah rahasia besar yang sering luput disadari, bahwa cukup dengan satu tarikan napas penuh kesadaran, seseorang sudah lebih dekat kepada Tuhannya daripada sepanjang hari tenggelam dalam dunia. Keheningan ilahi kemudian mengajarkan seseorang untuk hidup tanpa membutuhkan pengakuan manusia. Ia tidak lagi mencari tepuk tangan, komentar, atau pujian, karena ia mengenal sebuah kehadiran yang jauh lebih memuaskan daripada semua itu. Pandangan Allah yang tidak pernah berpaling. Ia mulai melakukan kebaikan tanpa harus terlihat, mendoakan orang lain tanpa ditahu, dan menahan amarah tanpa dipuji. Keheningan hati membuatnya lebih kuat, bukan lebih lemah. Ia tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya lebih bermakna. Ia tidak banyak menuntut, tetapi semakin banyak bersyukur. Ia tidak lagi gelisah mengejar apa yang belum ia punya, karena ia merasa sudah memiliki apa yang paling penting, ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Dan pada akhirnya, ketika jiwa benar-benar belajar mendengar keheningan Allah, ia memasuki tingkat penyerahan yang tidak bisa dicapai oleh pikiran semata. Ia tidak hanya yakin kepada Allah, tetapi juga merasa dituntun olehnya pada setiap waktu. Keputusannya lebih jernih, langkahnya lebih mantap, hatinya lebih damai. Ia menjalani hidup seperti seseorang yang tahu bahwa ia tidak pernah berjalan sendirian. Pada tahap ini, keheningan bukan lagi jeda. Keheningan menjadi rumah bagi hatinya. Di sanalah ia beristirahat, di sanalah ia bertemu Rabb-Nya secara rasa, dan di sanalah ia menemukan hakikat dari seluruh perjalanan yang ia tempuh. Bahwa Allah selalu dekat, dan hati yang diam adalah hati yang paling mudah menemukannya. Bab 10. Kembali menyentuh cahaya Allah dengan rasa yang telah dewasa. Ada titik dalam perjalanan panjang ini ketika seseorang akhirnya menyadari bahwa segala upaya, seluruh pencarian, seluruh kegelisahan, bahkan seluruh tangisan yang pernah ia alirkan, ternyata sedang diarahkan menuju satu hal yang sama. Kembali kepada cahaya Allah dengan hati yang telah berubah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari pengalaman batin yang memukau atau tanda-tanda luar biasa yang menenangkan ego spiritualnya.
Ia justru mencari keheningan yang membuatnya merasa dekat, mencari kesederhanaan yang membuatnya jernih, dan mencari kerendahan hati yang membuatnya layak menerima cahayanya. Inilah fase ketika seseorang tidak hanya berjalan menuju Allah, tetapi juga mulai dipandu olehnya, seolah-olah setiap langkahnya digerakkan oleh tangan yang tak terlihat. Ketika seseorang mencapai kedalaman ini, ia mulai memahami betapa selama ini ia sering keliru menilai hidup. Dulu ia mengira bahwa kedekatan dengan Allah adalah ketika doanya dikabulkan cepat, ketika jalan hidupnya terasa mudah, atau ketika hatinya dipenuhi rasa manis dalam ibadah. Tetapi kini ia tahu bahwa kedekatan sejati justru tampak ketika ia diuji, ketika ia dipaksa bersabar, ketika ia merasa tidak punya apa-apa selain harapan kepadanya. Ia menyadari bahwa manisnya ujian lebih besar daripada manisnya nikmat, karena ujianlah yang membuat hati melekat erat kepada Allah. Dari sinilah seseorang tahu bahwa setiap takdir yang ia jalani bukanlah sekadar peristiwa, tetapi undangan halus untuk lebih mengenalnya. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan hubungan yang begitu lembut antara dirinya dan Tuhannya. Setiap kali ia lelah, ia merasakan ketenangan datang tanpa suara. Setiap kali ia ragu, ia merasakan keyakinan tumbuh tanpa dipaksa. Setiap kali ia ingin menyerah, ia merasakan kekuatan itu muncul begitu saja. Dan ia tahu bahwa semua itu bukan berasal dari dirinya. Cahaya Allah bekerja dengan cara yang paling tidak terduga. Masuk melalui celah kelemahan, menguat di dalam ruang yang dulu penuh luka, dan tumbuh menjadi keteguhan baru yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Hati yang pernah rapuh kini menjadi kokoh, bukan karena dirinya hebat, tetapi karena ia telah memberi ruang bagi cahayanya untuk tinggal. Seiring rasa semakin dewasa, seseorang mulai melihat bahwa puncak perjalanan spiritual bukanlah pengalaman ekstase, bukan juga kemampuan mengenali rahasia-rahasia batin, tetapi kemampuan untuk pasrah dengan total, sambil tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Ia mulai berjalan dengan ringan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah berada dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi menuntut dunia selalu memihaknya. Ia cukup menjalani, cukup memperbaiki, cukup memasrahkan, dan cukup mencintai apapun yang Allah tetapkan. Ketika batin mencapai titik pasrah seperti ini, hidup yang rumit menjadi sederhana. Cukup beribadah, cukup berbuat baik, cukup menjaga hati, dan sisanya Allah yang menyempurnakan. Dan pada akhirnya, seseorang memahami bahwa seluruh perjalanan ini adalah perjalanan kembali. Kembali dari kebingungan menuju ketenangan, kembali dari gelisah menuju pasrah, kembali dari luka menuju cahaya, dan pada tahap tertinggi, kembali dari dirinya sendiri menuju Allah. Inilah puncak ilmu rasa, ketika seseorang tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat dunia, tetapi sebagai hamba kecil yang didekap dengan penuh kasih oleh Tuhan yang Maha Besar. Pada titik ini, tidak ada lagi ambisi untuk menjadi apapun di mata manusia. Yang tersisa hanyalah satu keinginan, pulang kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang lembut, dan rasa yang telah matang untuk menerima cahayanya. Dan di sanalah perjalanan ini berakhir, bukan di puncak dunia, tetapi di pangkuannya. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang kembali. Kembali kepada cahaya yang pernah kau abaikan, kembali kepada hati yang ingin disucikan, dan kembali kepada Allah yang tidak pernah pergi. Jika kau merasa tersentuh hari ini, itu artinya pintunya sedang terbuka untukmu. Jangan lewatkan panggilannya. Teruslah melangkah, pulanglah kepadanya.